Yamaraja terlihat sebagai sosok yang menyeramkan, tubuh berwarna gelap dengan berhiaskan kilauan emas. Besokannya, kita umat Hindu Sedharma Kabupaten Lombok Utara akan hening sejenak 24 jam untuk merenungi apa yang sudah kita lakukan di tahun 1946 Isakawarsa. Dalam rangka memperingati perayaan Hari Raya Nyepi Sakawarsa 1946 tahun 2024, umat Hindu di Kabupaten Lombok Utara menggelar Pawai Ogoh-Ogoh. Pawai Ogoh-Ogoh merupakan salah satu rangkaian ritual ibadah umat Hindu yang mana menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Dari pantauan media ini, setidaknya ada 13 ogoh-ogoh yang tampil di lapangan. Ogoh-ogoh tersebut berasal dari perwakilan masing-masing banjar dari 3 kecamatan. Perayaan Hari Raya Nyepi kali ini mengangkat tema tingkatkan serada dan bakti serta kolaborasi dan harmoni dalam keragaman menuju Lombok Utara bangkit. Dalam pelaksanaannya, peserta pawai ogoh-ogoh secara langsung dilepas oleh Wakil Bupati Lombok Utara, didampingi Ketua DPRD Lombok Utara, Kapolres Lombok Utara, Ketua FKUB, serta undangan lainnya dari lapangan di Otatatuna, Kecamatan Tanjung Lombok Utara pada hari Minggu 10 Maret 2024 kemarin. Baik, silakan Bapak Wakil Bupati telah melepas ogoh-ogoh yang pertama. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pawai Ogoh-Ogoh Dewa Purwo menjelaskan, Pawai Ogoh-Ogoh adalah salah satu rangkaian umat Hindu dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi. Tidak hanya Pawai Ogoh-Ogoh, sebelumnya sejumlah rangkaian sudah dilaksanakan seperti gotong royong di tempat-tempat ibadah. Selain itu pada tanggal 7 tepatnya hari Kamis 2 hari yang lalu 2024, umat Hindu juga melakukan rangkaian yang namanya melasti. Om Swastiastu. Untuk yang muslim izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam dan salam sejahtera. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, pada sore hari ini kami selaku panitia sangat bangga dan berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua mengisi undangan dari panitia. Pada kesempatan ini perlu kami laporkan rangkaian kegiatan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1946 yang tepatnya jatuh pada tanggal 11 Maret tahun 2024, yaitu besok. Ada proses-proses rangkaian yang sudah kami jalankan, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa dan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Ya. Mulai dari tanggal 3 Maret tahun 2024, kami semua umat Hindu yang ada di 5 kecamatan, dari Kecamatan Pemenang sampai dengan Bayan, juga melakukan kegiatan kerja gotong royong bersama di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat yang akan digunakan dalam pelaksanaan rangkaian Hari Raya Nyepi juga sudah dilakukan. Dan kami di tingkat kabupaten juga melakukan yang tingkatan upacaranya. Kalau di kecamatan namanya Mance 1, masing-masing kecamatan juga melakukan, dan di kabupaten namanya Mance Kelut. Dan rangkaian untuk di kabupaten pada tanggal 3 juga kami sudah menjalankan beberapa kegiatan. Itu gotong royong, persiapan di 3 pura, ada di Pura Lingsar, Pura Dalam, termasuk ada di Pantai, dan sudah berjalan. Yang kedua yang kami perlu laporkan juga rangkaiannya pada tanggal 7, tepatnya hari Kamis 2 hari yang lalu, tanggal 7 Maret tahun 2024, kami juga umat Hindu se-Kabupaten Lombok Utara melakukan rangkaian upacara nyepi yang namanya melasti. Untuk tingkat kabupaten kami laksanakan di daerah Sorong Jukung, sedangkan kecamatan-kecamatan yang lain, Bayan, Kayangan, dan Pemenang masing-masing melakukan pada tempat yang sudah ditentukan.
Rangkaian yang ketiga, yaitu kami juga menjalankan namanya pada tanggal 9 Maret 2024 kemarin, namanya Mepepade. Dari acara nyepi ini ada proses taur namanya, taur kesana atau di Kabupaten Pancakelut itu perlu ada beberapa hewan yang digunakan dalam proses acara itu sudah diupacarakan pada tanggal 9 Maret 2024. Dan acara yang keempat juga tepatnya tadi tanggal 10 Maret tahun 2024 yang namanya Taur Kesange. Iya, menyambut tahun baru Saka 1946. Dari tadi juga sudah jalankan di Pura Dalam dari jam 10 sampai berakhir tadi jam 13.00. Syukur bisa berjalan dengan baik. Begitu juga umat-umat Hindu kami yang ada di kecamatan selain Kecamatan Tanjung juga melaksanakan hal yang sama. Hanya tingkatannya itu tingkatan di tingkat kecamatan yang namanya Mance 1 itu bedanya. Dan semua umat yang di kecamatan selain tingkat kabupaten di Tanjung sebagai sentralnya juga melaksanakan acara itu pada tadi dan ada yang nanti sore. Rangkaian berikutnya adalah besok itu udah nyepinya. Jadi tepatnya tanggal 11 Maret tahun 2024 itulah jatuhnya tahun Saka, tahun baru ya 1946. Itu pada tanggal 11 Maret tahun 2024. Itu yang bisa kami laporkan Bapak Bupati yang saya hormati. Intinya semua rangkaian kegiatan ini sudah bisa berjalan dengan baik. Dan kami dari panitia juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, sumbangsih apapun bentuknya, baik material, baik pemikiran, baik pola langkah ya laksana yang sudah kami terima dari panitia. Kami atas nama panitia dan umat Hindu Kabupaten Lombok Utara mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lombok Ketua Utara. PHDI Lombok Utara menerangkan, momentum perayaan Hari Raya Nyepi ini bisa menjadikan diri menjadi lebih baik. Dijelaskan dalam perayaan Nyepi ini ada 4 pantangan umat Hindu yang sudah disebutkan secara global. Pertama, amati karya ini tidak boleh bekerja. Kedua, disebut dengan amati geni. Amati geni yang dimaksudkan itu tidak boleh menyalakan api. Artinya semua api yang sudah dinyalakan setahun lalu harus diistirahatkan. Ketiga, disebut dengan mati amatian. Ini adalah mengekang hawa nafsu. Dan yang keempat, yakni mati lelungan. Ini adalah dasar nyepi yang perlu dilindungi, yang bermakna agar bagaimana bisa merenungi dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan. Besokannya, kita umat Hindu Sedharma Kabupaten Lombok Utara akan hening sejenak 24 jam untuk merenungi apa yang sudah kita lakukan di tahun 1946 Isaka Warsa. Jadi intinya kita merenung supaya ke depan di tahun Saka 1946 ini kita menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik. Nah, dalam perayaan Nyepi ini ada 4 pantangan umat Hindu yang sudah disebutkan secara global tadi. Satu, yang pertama, amati karya. Jadi amati karya ini tidak boleh bekerja. Jadi kita merenung sesuai dengan sepi itu, harus kita sepi, merenungi diri kita supaya betul-betul di tahun Saka 46 ini kita lebih bersih dari tahun Saka 1945 kemarin. Jadi kita tidak melaksanakan kegiatan apapun, hanya diam dan melakukan tapa berata, puasa. Ini yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan amati geni. Amati geni ini tidak menyalakan api. Jadi semua api yang sudah kita nyalakan setahun di tahun Saka 1945 ini harus diistirahatkan. Intinya untuk menyeimbangkan alam semesta ini.
Yang terlebih penting saya sampaikan di sini, kita sebagai ciptaan Tuhan, maka kita harus bisa mengekang yang namanya api yang ada dalam diri kita. Intinya inilah yang Tiang ingin sampaikan. Selain kita tidak boleh menyalakan api, maka kita api yang ada dalam diri kita yang membentuk badan kita ini harus bisa kita istirahatkan pula. Yang ketiga ada yang disebut dengan amati lelanguan. Amati lelanguan ini adalah mengekang hawa nafsu kita. Jadi apa yang sudah kita umbar selama setahun lebih ini, di tahun Saka, di tahun baru ini, mari kita matikan semua dulu dan kita heningkan. Kita rasakan apa yang harus kita rasakan. Mungkin ada kekurangan, kehilapan kita, maka ini harus menjadi tujuan kita di tahun baru ini untuk menyempurnakan semua itu. Yang terakhir, yang keempat, mati lelungan. Mati lelungan ini adalah dasar katanya lunge. Kalau bahasa Bali itu lunge itu pergi. Jadi umat Hindu besok tidak akan ada yang pergi kemanapun. Mohon maaf, baik itu akan keluar maupun menerima tamu dari manapun, karena kita memang betul-betul akan melaksanakan tapa berata catur penyepian itu. Oleh karena itu, nah ini nyepi yang perlu menjadi makna yang harus perlu direnungi adalah merenungi diri kita semua. Intinya seperti yang saya katakan tadi, mari kita bersama-sama merenungi diri kita, apa yang sudah kita perbuat setahun kemarin. Semoga di tahun baru Saka ini 1946 ini bisa lebih baik. Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Dani Carter, Febrian Tirdawan menyampaikan, dalam satu rangkaian hari besar perayaan Nyepi tahun 2024 ini di Kabupaten Lombok Utara, atas nama pribadi juga mewakili Bupati Lombok Utara mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Di Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2024 juga akan bertepatan dengan umat muslim merayakan 1 Ramadan. Melalui momentum ini, pihaknya berharap bisa dijadikan semangat untuk sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Yang Maha Kuasa, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hari Raya Nyepi yang akan kita laksanakan besok 11 Maret 2024 insya Allah juga akan bertepatan dengan kita umat muslim merayakan 1 Ramadan yang juga menandakan ada bulan suci yang dalam 1 bulan ke depan umat muslim juga akan melaksanakan ibadah puasa. Tentu 2 momentum ini semoga kita jadikan semangat untuk sama-sama memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Yang Maha Kuasa, dengan ibadah-ibadah kita. Bagaimana juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia yang kita lakukan, bagaimana memperhatikan dan memperbaiki hubungan dari lingkup terkecil, lingkup keluarga, lingkup lingkungan, lingkup masyarakat, dan khususnya kita di Kabupaten Lombok Utara. Di belakang telah terjadi cuaca yang cukup ekstrim, dan ini diperkirakan juga dalam beberapa waktu ke depan. Tentu kewaspadaan bagi kita semua, dan saya meminta dari BPBD, Damkar, dan seluruh pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk standby 24 jam. Semoga hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di Kabupaten Lombok Utara. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Utara, selamat Hari Raya Nyepi. Semoga ini juga sebagai momentum memperbaiki diri, kita mereformasi diri, kita sama-sama merefleksikan diri untuk ke arah yang lebih baik. Sejalan dengan apa yang dilakukan umat muslim juga pada 1 bulan ke depan akan menahan hawa nafsu, akan menjadi madrasah pembelajaran diri untuk ke arah yang lebih baik. Jadi Kabupaten Lombok Utara tetap kita sama-sama jaga persatuan, toleransi, dan sebagai laboratorium keberagaman umat beragama yang utuh di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia ini. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Somalas TV mengabarkan.